Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel siaran cerita mistis. Cerita kali ini yang akan saya bawakan berjudul Pesugihan Ratu Siluman Tikus. Semoga yang mendengarkan cerita ini diberikan kesehatan, banyak rezekinya, dan perlindungan yang maha kuasa. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini, dan tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update cerita terbaru dari kami. Tanpa basa-basi lagi, mari kita dengarkan. Hari gini jomblo emang memalukan. Betul-betul. Candaan orang desa sok gaul bikin telinga Jarwo gatal. Tapi jomblo emang benar-benar merepotkan. Coba bayangin yang lain asik bercengkrama sama istri dengan alasan jomblos. Pak Kapsek terpaksa jaga Lik Sukri malam ini sama Lik Parmin teman akrabnya. Mau dikuburin malam ini nggak bisa, nunggu anak tertuanya yang kini di Malaysia. Daripada bengong kita ngopi aja ya mas, tanya Mas Parmin. Jarwo pun mengangguk. Suasana malam ini dingin sekali, pengaruh dari hujan yang baru saja berhenti. Sesaat kemudian tiba-tiba angin besar menghempas dari arah belakang rumah. Sejumlah pohon besar nampak teresok-esok diterpa angin ribut yang datang mendadak. Suara gemuruh terdengar dari dalam kamar yang ditempati mayat, seperti ada ribuan cicitan tikus. Jarwo merasa kejanggalan dalam kamar mayat. Dengan ketakutan, Kapsek ganteng ini mendekati kamar. Aduh, dikunci lagi. Dia harus cari akal agar bisa masuk ke kamar ini. Matanya lirik sana lirik sini. Di atas sebuah meja kecil ada selembar kertas dan jepit rambutan wanita tempo dulu yang hitam legam. Dia mengotak-atik lubang pintu dengan jepit rambutan dan krek. Pintu akhirnya terbuka. Tapi kepala Pak Kapsek langsung terkejut kaget dengan apa yang dilihatnya. Ada ratusan tikus di lantai dan seekor tikus sebesar kambing berwarna abu-abu dengan kulit berminyak, dengan moncongnya menjilati kemaluan jenazah yang sedang telanjang. Jarwo mau berteriak, tapi ada yang membungkamnya. Mas Jarwo, aku akan jelaskan apa yang sebenarnya terjadi, tapi ini rahasia kita demi nama baik almarhum. Ucap suara itu memelas. Jarwo mengangguk. Mas, begini ceritanya, ucap Lik Parmin melalui ceritanya. Setelah Jarwo kembali dari shocknya dan mereka duduk di teras rumah. Sesungguhnya, aku tak ingin menceritakan peristiwa ini pada siapapun. Bagiku peristiwa ini adalah aib yang tak pantas untuk diketahui oleh orang banyak. Tapi di balik serentetan peristiwa yang menyeramkan kini, ada hikmah yang sesungguhnya bisa dipetik oleh kita bersama. Bahwa semanis apapun bujuk rayu iblis, pasti hanyalah impian yang menyesatkan. Pada saatnya manusia yang terbujuk oleh rayuan iblis itu akan tersesat dan menjadi penghuni neraka. Sukri adalah salah satu dari sekian banyak orang yang terbujuk rayu iblis itu. 10 tahun lalu ia hanya seorang buruh yang pekerjaannya serabutan. Kadang ia mendapatkan pekerjaan, kadang pula tidak. Tak jarang untuk sekedar mencari makan saja, Sukri harus banting tulang seharian dengan hasil yang tidak memuaskan. Bahkan ia dan keluarganya pernah seharian tidak makan lantaran tak mendapatkan uang sepersen pun. Sebagai teman, sejak kecil aku tahu semua yang dilakukan Sukri. Ia adalah orang yang berterus terang dalam banyak hal padaku. Aku menjadi salah satu orang yang kerap dijadikannya tempat mengadu setiap ia mendapatkan masalah. Karena kepadaku pula ia kerap meminta bantuan ketika masih dalam keadaan susah. Sukri seringkali meminjam uang atau minta makanan untuk istri dan anaknya. Hari itu ia bercerita padaku, baru saja pulang dari rumah temannya di kota A yang terdapat di Pulau Jawa. Temannya mengajak Sukri untuk melakukan ritual pesugihan di Gua Tikus. Dia menceritakan itu padaku untuk minta pendapat apakah ia harus mengikuti temannya atau tidak. Tentu saja aku langsung menjawab tidak. Untuk apa kau lakukan itu? Meskipun kau bisa kaya raya,
Tapi pada suatu saat kau akan sengsara dan menjadi penghuni neraka selamanya. Jawabku. Sukri termenung mendengar jawabanku, tapi jelas dari raut wajahnya, ia masih ragu untuk mengikuti saran teman atau mengikuti apa yang baru saja aku katakan. Paginya kami bertemu di jalan, lalu ia mengajakku mampir ke warung kecil pinggir jalan itu. Aku terpaksa mengambil keputusan ini, Min. Aku sudah tidak tahan lagi. Kenapa kau melakukan ini? Masih banyak pekerjaan halal yang bisa kau lakukan. Aku setengah membentak. Tapi Sukri sudah mengambil keputusan. Ia akan menjalankan perjanjian maut dengan iblis kuat tikus. Tekadnya sudah membaja dan merengek-rengek kepada aku agar menemaninya. Awalnya aku tidak mau, tapi melihat muka melasnya terpaksa aku setuju dengan perjanjian. Aku hanya menunggu depan gua tikus. Hujan baru saja berhenti. Kabut tipis mulai turun menyelimuti kampungku yang sunyi sepi setelah diguyur hujan lebat. Sore itu aku pamit pada istriku untuk menemani Sukri ke rumah teman di Jawa. Aku tidak berani mengatakan karena semua orang tahu gua tikus adalah tempat angker yang banyak dihuni makhluk halus dengan penampakan mengerikan dan tempat mencari pesugihan yang cukup terkenal di Pulau Jawa. Kami berdua ke sana menggunakan bus antar provinsi. Malam itu, setelah sampai di Jawa, aku dan Sukri menemui Ki Karso, juru kunci gua tikus. Setelah perbincangan yang cukup lama, akhirnya sekitar pukul 12 malam, mereka mulai menggelar ritual tepat di mulut gua. Sesajian khusus untuk makhluk gaib penghuni gua digelar tepat di depan pohon trembesi. Sukri berharap dirinya bisa ditemui penghuni gaib gua itu untuk meminta kekayaan. Sebab, menurut Ki Karso, hanya orang-orang yang ditemui penghuni gua itu saja yang bisa sukses. Ya, Sukri hendak melakukan ritual pesugihan karena sudah tak tahan hidup miskin. Hingga pagi menjelang, aku dan Sukri yang duduk bersila di depan gua tak ditemui apapun. Sementara Ki Karso sudah pulang sesaat setelah ritual digelar. Belum ada makhluk gaib yang biasanya berwujud wanita cantik. Yang ada nyamuk dan binatang malam yang saling bersahutan di kejauhan. Malam itu, tak ada hal apapun yang menandakan kalau sesembahan Sukri diterima penghuni goa. Malam kedua, seperti saran Ki Karso, medhi yang dilakukan Sukri pindah ke tengah gua. Dan sejak malam itu, Sukri harus menjalani puasa selama 2 hari 2 malam. Di tengah gua ini suasana lebih mencekam, gelap dan pengap, serta aura mistik yang makin terasa membuat aku tak tahan berada di tengah gua. Aku memutuskan keluar tak lagi menemani Sukri semedi, memilih tidur di gubuk yang terletak tak jauh dari mulut goa. Gubuk itulah yang biasanya digunakan Ki Karso untuk berkonsultasi dengan para pelaku pesugihan. Aku duduk bengong di tengah pohon-pohon randu. Terdengar suara kereta lewat. Mungkin ini kereta terakhir yang lewat. Tiba-tiba rasa kantuk menyerangku dan langsung tertidur pulas. Setengah jam kemudian aku terbangun karena ada suara aneh di dalam gua seperti suara orang bercinta berpadu dengan cicitan tikus. Aku pun bergerak mendekati pintu goa dan pemandangan dalam gua itu membuatku melotot tajam. Dia sedang bercinta dengan tikus sebesar kambing. Aku begitu ketakutan, tidak bisa berpikir jernih. Tak berselang lama tiba-tiba angin berembus kencang hanya di sekitar tempat mereka berdiri saja. Buktinya, di kejauhan sana pohon-pohon besar itu tetap berdiri tegak tanpa terpaan angin. Aku melihat ribuan tikus keluar dari mulut goa. Aku berlari kencang menyusuri jalan setapak yang becek dan licin. Sampai beberapa saat kemudian aku sampai di tanah lapang dengan rumput halus. Lepas tanah lapang aku menemui rumah penduduk dan bersyukur telah sampai ke perkampungan. Sejak kejadian itu hubunganku dan Sukri memburuk. Dia menuduhku tidak setia kawan karena meninggalkannya di gua tikus. Kami bukan kawan lagi. Dan di akhir pertemuan, dia mengancam akan menyuruh Ratu Tikus membunuhku jika aku menyebarkan laku pesugihan pada warga. Karena itulah bertahun-tahun aku menyimpan rahasia ini. 7 bulan kemudian, aku melihat perubahan yang amat drastis dalam kehidupan teman akrabku itu. Penampilannya sudah berubah tidak dekil lagi.
Aku melihat dia menggunakan pakaian yang baru semua. Celana, baju, sepatu, dan semua yang dia kenakan masih nampak dalam keadaan baru. Ia pasti sudah berhasil ditemui penghuni gaib Gua Tikus. Ia juga mendapatkan harta berlimpah berupa karung-karung beras yang konon didapat dari pencurian anak 200 tikus ke petani-petani sawah hingga menjadikan padi gabuk alias tak berisi. Entah bagaimana caranya untuk membawa itu semua, entah disewakan truk gaib atau apa, aku tidak tahu. Yang pasti kini Sukri menjadi juragan beras. Hari berganti hari, tahun pun berlalu. Sukri kini benar-benar kaya raya. Ia memiliki perusahaan penyuplai beras di hotel, restoran di kabupaten sekitarku. Makin hari hartanya makin bertambah dan tidak pernah berkurang. Setiap pekerjaan yang ia lakukan selalu mendapatkan keuntungan dan menghasilkan uang banyak. Kepada Sukri banyak tetangga yang minta bantuan uang atau modal. Anehnya banyak pula tetangga Sukri yang meninggal setelah mendapatkan uang atau bantuan modal darinya. Desas-desus Sukri melakukan pesugihan pun mulai terdengar di mana-mana. Banyak orang yang berbisik-bisik kalau Sukri melakukan pesugihan dan sudah menumbalkan 3 orang tetangganya. Hal ini tentu saja membuat Sukri resah karena ia melakukan hal itu. Tapi dengan harta yang dimiliki, Sukri selalu bisa menutupi keadaan karena banyak orang yang bergantung padanya. Ia banyak membantu para tetangganya dengan uang. Ia juga memiliki beberapa karyawan yang bergantung padanya. Tapi sampai kapan ia bisa menutupi keadaan itu? Karena orang-orang di sekitarnya pun mulai curiga dan satu demi satu mulai meninggalkan keluarga Sukri. Tak seorang pun berani mempertaruhkan nyawa mereka untuk bekerja di rumah keluarga Sukri. Hingga akhirnya banyak mendatangkan karyawan dari daerah lain yang tidak tahu menahu soal masa lalu Sukri. Kini puluhan tahun sudah Sukri menikmati harta kekayaan yang diberikan iblis pesugihan itu. Sukri mulai resah mengingat perjanjian yang ia lakukan dengan iblis itu sudah mendekati akhir karena dia sudah tidak mampu lagi memberikan kepuasan sama Ratu Tikus. Meski ia sendiri tak tahu kapan iblis itu akan datang menjemputnya, tapi hati kecilnya merasa waktu mengerikan itu sudah dekat. Karena itu dia datang menemuiku di suatu sore yang cerah. Sedang asiknya aku menikmati segelas kopi hitam. Tiba-tiba sebuah mobil sedan hitam menyeruak memasuki halaman rumahku. Aku tak tahu siapa pengendara mobil itu hingga ia membuka pintunya. Sukri keluar dari pintu depan tanpa ditemani siapapun. Langkah kakinya yang sangat aku kenal itu masih seperti dulu. Tak ada yang berubah sedikit pun. Pundaknya selalu ia goyang-goyangkan kala melangkah. Itulah ciri khas Sukri sejak ia masih kecil dulu. Kedatangan teman akrab yang lama tak jumpa. Aku langsung mempersilahkannya untuk duduk dan masuk ke rumah. Tapi Sukri menolak. Ia meminta duduk di teras depan saja. Lalu istriku menyajikan segelas kopi dan makanan ringan. Kebetulan siang itu aku baru saja pulang dari kebun mengambil singkong. Sukri minta maaf atas perilakunya selama ini dan berharap aku menolongnya. Dia mengeluhkan kehidupannya. Ia mengkhawatirkan nasib 2 anaknya. Mungkin ini adalah firasat hatinya bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Kepadaku Sukri menitipkan anak-anaknya. Sepertinya ia sudah akan menghadapi kematian. Kau teman akrabku sejak kecil, Par. Segala yang aku lakukan kau tahu semua, bahkan yang paling rahasia. Tapi aku tahu kau tidak akan menceritakan hal ini pada siapapun. Aku minta kamu menghentikan ritual pesugihanku agar putra pertamaku tidak menggantikanku jadi tumbal nafsu dan kejahatan Ratu Tikus. Apa yang harus aku lakukan? Tanyaku. Dia tersenyum dan membisikkan cara memutuskan hubungan kasih dengan Nyai Ratu Tikus. Par, aku pamit dulu. Aku tak yakin bisa bertemu denganmu lagi. Tapi aku senang punya kawan sepertimu. Titip anak-anakku ya. Kau adalah orang tuanya jika aku tiada. Dan ini semua sudah aku ceritakan pula pada istriku. Pada saatnya nanti putra bungsuku akan datang ke sini dan meminta bantuanmu. Mungkin saat itu aku sudah meninggal. Pintanya, tak ada yang bisa aku lakukan selain mengangguk.
Aku tahu risiko apa yang harus ditanggung sahabatku itu. Aku merasa dia sudah akan menghadapi kematian. Hati kecilku merasa ini adalah pertemuanku yang terakhir dengannya. Seminggu kemudian, aku kedatangan anak bungsu Sukri. Tangis histeris langsung pecah manakala anak bungsu itu masuk ke rumahku. Dalam pelukanku dia terisak tanpa bisa berkata-kata. Aku menduga Sukri telah meninggal. "Bapak meninggal, Pak Lik." Hanya itu yang keluar dari mulutnya di sela isak tangisnya. Istriku berusaha menenangkan anak Sukri dengan memeluknya. Dalam dekapan istriku, aku melihat anak itu tetap terisak menahan tangis. Aku paham dengan perasaannya, meski aku belum mengenal dekat padanya. Tapi sepertinya telah dekat denganku karena Sukri memang kerap menceritakan tentang diriku pada anak-anaknya. Bahkan di akhir hayatnya, Sukri meminta tolong pada anaknya agar aku mengurus jenazahnya, bukan saudara-saudaranya. Malam harinya, aku baru tahu kejadian Sukri meninggal. Malam itu Sukri pamit pergi ke toko untuk membeli keperluan rumah. Tak seperti biasanya, Sukri pamit anak-anaknya untuk berbelanja di toko yang agak jauh. Butuh waktu sekitar 2 jam perjalanan untuk bolak-balik ke toko itu. Padahal biasanya Sukri hanya berbelanja ke toko yang dekat saja. Tidak sampai 1 jam, keluarga Sukri dikejutkan dengan berita kecelakaannya karena ditabrak truk gandeng. Begitulah ceritanya, ucap Lik Parmin. "Terus apa yang akan Lik Parmin lakukan?" tanya Mas Jarwo. "Itulah Mas, aku butuh bantuan kamu untuk menemaniku pergi ke Gua Tikus. Tolong ya Mas, jangan menolak. Pada siapa lagi aku minta bantuan?" pinta Lik Parmin penuh harap. Mas Jarwo terdiam, terus mengangguk. Dalam hati kecilnya dia merasa kasihan pada Lik Parmin. Lik Sukri yang makan nangkanya, dia kena getahnya. Karena itu Mas Jarwo bertekad membantunya. Mayat Lik Sukri dikuburkan siang hari setelah putranya yang sekolah di Universitas Negeri Tetangga alias Malaysia pulang ke desa. Dan seperti masyarakat desa umumnya, di rumah Lik Sukri juga diadakan tahlilan. Seusai tahlilan, aku gak mau pulang cepat-cepat. Mataku aktif melirik bikin Lik Parmin berdehem-dehem. "Mas, boleh aku tanya?" tanya Mas Andi, putra sulung Lik Sukri yang juga duduk di sampingku. "Boleh, apa yang mau kau tanyakan?" "Apa Mas Jarwo percaya manusia bisa berhubungan badan sama makhluk halus dan bahkan membuat perjanjian gaib dengan makhluk halus itu untuk kekayaan dunia?" Dibilang gak percaya, kadang kejadian itu ada yang nyata terjadi. Sedangkan dibilang percaya, ya gak bisa dijelaskan ilmu pengetahuan. Tapi soal supranatural katanya kini bisa dijelaskan dengan ilmu metafisika, jawab Mas Jarwo. "Memang Mas tahu cerita orang yang nikah sama makhluk halus?" "Aku sih pernah baca di sebuah situs internet. Ya kira-kira begini ceritanya. Menikahkan manusia dengan makhluk halus. Di sebuah desa di dekat aliran sungai terpanjang di Pulau Jawa, ada seorang laki-laki yang pekerjaan sehari-harinya sebagai belantik sapi. Orang di sana menyebutnya Ki Darmo. Anehnya, sang belantik juga memiliki profesi lain, yakni sebagai seorang penghulu nikah. Namun penghulu ini lain daripada yang lain, yaitu menikahkan manusia dengan makhluk halus. Aneh kan? Proses ritual yang dilakukan dengan adegan segama dan makhluk gaib itu pun akan datang. Tentunya, manusia yang melakukan ini tujuannya adalah mencari kekayaan dengan jalan nyeleneh atau yang biasa disebut pesugihan. Narto, sebut saja begitu. Profesi aslinya bagian pemasaran dari sebuah perusahaan rokok di Pulau Jawa. Keinginannya untuk merubah nasib mengantarkannya pada Ki Darmo bersama seorang teman. Suatu malam, Narno berada di rumah Ki Darmo. Maksudnya untuk melakukan profesi ritual menikah dengan makhluk halus. "Jadi melakukan kawin gaib dengan perimas?" tanya Ki Darmo pada Narto dan temannya. "Jadi Ki," jawabnya mantap. "Sebentar, tampaknya anak Narto ini punya anak kecil ya?" "Iya Ki,
Emangnya kenapa? Tanya Naruto. Kalau punya anak kecil, lebih baik diundur dulu. Kasihan anaknya, nanti akan nangis terus. Soalnya rumah anak Naruto akan berawa panas. Terang Ki Darmo. Naruto mundur. Yang maju malah temannya, sebut saja namanya Leo. Dalam ritual tersebut, Ki Darmo menjelaskan bahwa untuk memanggil makhluk halus yang beristana di seberang sungai rumahnya itu harus membawa pasangannya. Karena Leo tidak membawa pasangan, akhirnya dicari jalan tengah dengan meminta jasa wanita PSK yang sudah jadi langganan ritual. Tak sampai setengah jam wanita itu sudah datang. Dalam ritual ini, orang yang mencari kekayaan dengan jalan mengawini makhluk halus itu harus dinikahkan terlebih dahulu. Malam itu, Leo dan Marni, si PSK, didandani seperti layaknya sepasang pengantin. Mereka lalu diarak keliling di belakang rumah Ki Darmo. Mereka harus mengelilingi pohon di belakang rumah itu hingga 7 kali. Dalam ritual ini, semua lampu harus dimatikan, dan pengantin diiringi oleh cantrik Ki Darmo sebanyak 6 orang. Setelah membaca mantra pemanggil dunia lelembut, upacara pun memasuki inti ritual. Yang ini bikin hati deg-degan. Bayangkan, Leo dan Marni yang menjalani ritual ini harus melakukan hubungan badan seperti layaknya suami istri di hadapan Ki Darmo dan para cantriknya. Syarat ini harus dilakukan untuk memanggil makhluk halus tersebut. Malam itu, Leo dan Marni berpacu. Aneh, saat mencapai puncak, mata Leo tiba-tiba melihat wajah Marni berubah cantik jelita. Anehnya, sosok cantik itu tiba-tiba keluar dari tubuh Marni yang terkulai lemas dan menjelma di samping Leo yang masih menindihi tubuh Marni. "Dialah istri gaibmu, nak Leo," kata Ki Darmo memecah keheningan. "Dia nyata ada, Ki?" tanya Leo tak percaya. "Iya, dan kamu harus menyediakan kamar khusus untuknya, sebab tiap malam Jumat Legi dia akan datang meminta nafkah batin. Dan sebagai imbalannya, dia akan memberi bantuan padamu," jelas Ki Darmo. Selepas sehari 35 hari setelah ritual itu, sang peri itu memang ke tempat Leo dan mengajak bercinta. Namun Leo menolak, sebab peri itu belum mendatangkan kekayaan seperti yang diinginkannya. "Kang Mas, saya tak memberi harta benda seperti yang kamu minta. Tapi saya bisa membantu Kang Mas untuk jadi paranormal hebat, sebab itulah kalianku," jawab si peri ketika Leo memprotesnya. Karena tak sesuai dengan kesepakatan, akhirnya Leo berniat menceraikan istri gaibnya. Dia mengajak Naruto kembali ke tempat Ki Darmo. Sesampainya di sana, justru Ki Darmo yang tertawa terkekeh-kekeh. "Loh, kan sama saja. Dari menjadi paranormal kamu dapat uang dan bisa kaya," jelas Ki Darmo. "Malas Ki, terlalu bertele-tele. Pokoknya saya ingin cerai saja dengan peri itu," tegas Leo. Menurut Ki Darmo lagi, dalam ritual nyeleneh tersebut selain pria, ada juga wanita yang melakukan ritual ini. Kalau wanita akan dinikahkan dengan genderuwo yang akan memberinya kekayaan. Fenomena berkolaborasi dengan makhluk halus seperti ini memang sudah dikenal sejak zaman dahulu kala. Namun yang pasti, manusia yang berkolaborasi dengan makhluk halus hidupnya kelak akan sengsara. Karena itulah selalu ingat dan waspada agar tidak terjebak permainan setan terkutuk. Jarwo tiba di Jawa. Setelah menginap semalam, mereka berangkat ke Gua Tikus. Tepat jam 11 malam, Jarwo, Lik Sukri, dan juru kunci yang disewa berjalan beriringan menyusuri jalan setapak menuju hutan. Dengan penerangan lampu obor dari bambu, mereka merayap di jalan setapak yang licin itu. Selang beberapa menit, sampailah mereka di tempat tujuan. Rupanya, di tengah hutan itu terdapat sebuah pohon trembesi yang begitu besar. Di sampingnya mulut goa menganga seakan mau menelan mangsanya. Di tempat inilah Ki Juru Kunci melakukan ritualnya. Tanpa basa-basi, ia mulai membakar dupa. Lalu kembang serta minyak wangi yang ditempatkan pada nampan disajikan dengan mantra-mantra pemanggilan yang nampak biasa dilakukannya. Bibir orang tua itu terus kemat-kamit. Asap dupa mengepul, membumbung ke angkasa.
Kemudian dari atas pohon tua itu berkelebat suatu bayangan. Jarwo tersentak kaget. Apa itu, Ki? Mengapa wujudnya begitu mengerikan? Teriaknya keras sembari terperanjat. Ki Juru Kunci memberi isyarat untuk diam. Seekor tikus yang begitu besar berkepala manusia dengan wajah tua keriput merayap turun dari pohon trembesi. Jarwo melompat mundur. His, dia sudah datang. Itulah Ratu Tikus. Ayo kita tinggalkan. Jarwo, di sini sendiri agar bisa melakukan sesuatu. Seru Juru Kunci. Jarwo kebingungan dengan ucapan Juru Kunci. Sementara itu, Jarwo duduk sendiri. Di depannya berdiri seorang wanita cantik dengan gaun abu-abu yang gemerlap. Bau harum yang keluar dari tubuhnya begitu semerbak menggoda kejantanannya. Apalagi suara lembut yang mengalun dari celah bibirnya yang merekah, begitu halus mendayu. Betapa sempurna paras wanita ini yang dihiasi dengan senyum tipis mengembang. Tubuh itu sampai laksana putri nirwana dengan kulit kuning langsat. Napas Jarwo bergemuruh, degup jantungnya memburu suasana malam yang romantis. Sesekali ia tersengal, menahan gejolak nafsu yang tak tertahan. Tapi Pak Kepsek mencoba menetralisir gejolak nafsunya. Apa kamu yang bernama Jarwo? Sapa wanita itu dengan lembut. Jarwo blingsatan, ia tertegun dan kaget disapanya. Siapa kamu dan mengapa menemuiku? Jawabnya dengan sedikit gemetar. Sosok cantik ini kembali melempar senyum untuk menggodanya. Bukan aku yang menemuimu, tapi kaulah yang mendatangi tempatku. Karena aku penunggu hutan ini. Namaku Ratu Tikus. Aku tahu nama serta maksudmu. Karena abdiku yaitu Ki Karso telah mengungkapnya. Apakah kau tak menyesal? Suara lembut wanita itu seakan menusuk hati Jarwo. Ada sesuatu dalam tubuhnya yang menolak pesona wanita setan di depannya. Aku harus ingat apa tujuanku, membebaskan Lik Sukri, bisik hatinya. Aku tak mungkin menyesal, Gusti Ratu. Kau sosok sempurna yang selama ini aku cari. Kilahku diplomatis. Kalau begitu, aku akan membantumu dengan semua keinginan yang kau minta. Segala impianmu akan terwujud, tapi kau harus puaskan gejolak nafsuku pada tiap bulan purnama. Dan ingat, pada saat aku memuaskan diriku, tak boleh ada seorang pun yang melihatnya. Jika itu terjadi, maka kau beserta orang tersebut yang harus menanggung akibatnya. Pesannya kemudian. Pantas saja Ki Karso mengajak Lik Parmi untuk meninggalkanku seorang diri, bisik hati Jarwo. Kenapa Kang Mas? Itu semua foto suamiku. Tidak usah takut, aku sanggup melayani suamiku. Ucapnya mendekati Jarwo bersamaan matanya melihat foto Lik Sukri. Dan tak jauh dari tangannya, dia segera mengambil foto itu dan secepat kilat membakarnya. Ratu Tikus menjerit menyayat hati, hingga membuat Jarwo terpental keluar goa. Lik Parmi segera menarik tangan Jarwo dan mereka berdua lari tunggang langgang meninggalkan goa tikus. Seolah menjadi mimpi yang tak pernah terduga jika keluarga Lik Sukri sekarang jatuh miskin karena semua asetnya terbakar tanpa diketahui apa penyebabnya kecuali Jarwo dan Lik Parmi, bahwa dia telah memutuskan jalinan persekutuannya dengan Ratu Tikus. Itulah akhir dari cerita yang berjudul Pesugihan Ratu Siluman Tikus. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita ini sampai selesai. Nantikan cerita-cerita terbaru lainnya dari kami. Sebelum saya pamit, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini. Dan satu lagi, bunyikan loncengnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.